بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu lingkunganku. Dengan subtema yang ketiga yaitu lingkungan sekolahku pembelajaran ke-1. Adapun materinya yaitu pertama, mengidentifikasi kalimat perintah, kedua, memahami bunyi dan simbol sila ketiga Pancasila, dan yang ketiga yaitu membuat hiasan untuk pajangan. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya, sesuai dengan wacana yang tadi sudah disampaikan di awal. Yang pertama, apa judul bacaan tersebut? Nah, benar sekali. Kalian masih ingat, judulnya adalah Sekolahku Bersih dan Sehat. Lalu yang kedua, bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Ya, keadaan sekolah bersih dan nyaman ya. Lalu yang ketiga, mengapa udara di sekolah segar? Karena banyak pohon yang ditanam. Nah, anak-anak sekarang coba kalian beri tanda centang atau checklist pada kalimat yang merupakan perintah berikut ini ya. Oh iya anak-anak, yang dimaksud kalimat perintah itu adalah kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah yang dimaksud kalimat perintah ya. Sekarang coba kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Manakah yang kalimat perintah? Kalian beri tanda centang ya. Nah, kita lihat kalimat yang pertama ini. Nah, anak-anak, menurut kalian, apakah kalimat pertama ini merupakan perintah atau bukan? Ya, benar sekali. Ini bukan kalimat perintah ya. Kita beri tanda silang di kotak yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, anak-anak, coba kalian lihat. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, menurut kalian, apakah ini merupakan perintah atau bukan? Ya, benar. Ini merupakan perintah karena meminta seseorang untuk membuang sampah di tempat sampah. Kita beri tanda checklist seperti berikut ini ya. Kita lanjutkan ke kalimat yang ketiga. Anak-anak bermain di halaman sekolah. Nah, kalau ini merupakan perintah atau bukan anak-anak? Tepat sekali.
ini kalimatnya bukan perintah. Kita beri tanda silang di sini ya. Kita lanjutkan ke kalimat yang keempat. Letakkan sepatu di rak sepatu. Nah, anak-anak, kalimat keempat ini merupakan perintah atau bukan ya? Nah, benar sekali. Ini merupakan kalimat perintah karena meminta seseorang untuk meletakkan sepatu di rak sepatu. Kita berikan tanda checklist di sini ya. Berikutnya yang kelima, jagalah kebersihan sekolahmu. Nah, kalau ini merupakan perintah atau bukan ya anak-anak? Ya, benar. Ini merupakan perintah karena meminta seseorang untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, kita berikan tanda checklist di kotak yang sudah disediakan ya. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan mana kalimat perintah dan mana yang bukan. Nah, kalian bisa salin kalimat-kalimat ini di buku kalian ya. Anak-anak, kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi ya. Anak-anak, masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya, kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Hayo, siapa yang masih ingat? Pastinya kalian ingat ya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya. Nah, anak-anak, manakah dari bunyi sila-sila Pancasila berikut yang merupakan bunyi sila ketiga? Nah, ini adalah bunyi sila mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, anak-anak. Nah, kalian cari ya, mana yang merupakan bunyi sila ketiga. Berilah tanda centang pada kotak warna yang tepat ya. Kita lihat ini. Pada kotak yang pertama ini, bunyi silanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kotak yang kedua, bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kotak yang ketiga, bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada kotak keempat, bunyi silanya Persatuan Indonesia. Dan pada kotak kelima, bunyi silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan bunyi sila ketiga? Ya, benar sekali. Bunyi sila ketiga itu ada pada kotak keempat, yaitu kotak yang berwarna pink. Nah, kita beri tanda checklist di sini ya. Anak-anak, setelah mengingat bunyi sila ketiga, kini kita akan mengingat lambang sila ketiga. Siapa yang masih ingat ya? Apakah lambang sila ketiga dari Pancasila? Nah, kalian susunlah potongan-potongan gambar di bawah ini ya. Jika kamu benar menyusunnya, maka potongan-potongan gambar tersebut akan membentuk lambang sila ketiga. Nah, seperti berikut ini anak-anak, potongan dari gambar sila ketiga. Ayo kalian susun ya. Nah, nantinya gambarnya akan seperti ini anak-anak. Nah, siapa yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar pohon beringin, merupakan lambang dari sila ketiga Pancasila. Kalian harus ingat ya. Anak-anak, pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Nah, di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Coba kalian perhatikan ya. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Berikut ini urutan cara membuatnya. Ayo, siapa yang mau ikut membuat? Pertama-tama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan ya. Kalian bisa menggunakan clay.
Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Lalu yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Selanjutnya yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Nah, untuk sementara hasil cetakanmu sudah selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering ya. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Apalagi jika hasil cetakan tersebut kalian warnai dengan warna kesukaan kalian ya. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Adapun tugasnya yaitu menandai sila ketiga Pancasila dan menggambarnya di halaman 126. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.